Bab 2. Kejeniusan yang membawa beban. Rangga Wiratama tidak pernah meminta untuk menjadi seorang jenius. Sejak kecil, ia hanya merasa bahwa pikirannya bekerja lebih cepat daripada kebanyakan orang. Namun, hal itu bukanlah anugerah yang murni, melainkan seringkali menjadi beban. Meskipun ia memiliki kemampuan luar biasa, Rangga sering merasa terisolasi dari orang-orang di sekitarnya. Kecerdasannya yang menonjol terlihat sejak dini. Ketika anak-anak seusianya bermain dengan mainan biasa, Rangga sudah membaca ensiklopedia dan memahami konsep-konsep dasar fisika. Pada usia 5 tahun, ia mampu menjelaskan bagaimana roda gigi bekerja dengan detail yang membuat ayahnya tercengang. Ayahnya, Wirawan Putra, menganggap anaknya sebagai berlian keluarga, seseorang yang akan membawa nama besar keluarga mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, tidak semua orang bisa memahami kecepatan pikir Rangga. Ibu guru di taman kanak-kanaknya bahkan pernah mengira bahwa Rangga tidak bisa bergaul karena ia lebih suka duduk sendiri di sudut ruangan, membaca buku-buku yang seharusnya terlalu rumit untuk anak seusianya. Di rumah, Rangga tumbuh dalam lingkungan yang mendukung. Ibunya, Larasati, selalu berusaha mengimbangi kekuatan intelektual anaknya dengan kasih sayang yang lembut. Ia ingin Rangga tumbuh menjadi manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang penuh empati. Namun, ayah Rangga, seorang pebisnis sukses, memiliki pandangan berbeda. Bagi Wirawan, kecerdasan Rangga adalah aset yang harus diasah untuk menguasai dunia. Rangga, kata ayahnya suatu hari, ketika Rangga baru berusia 8 tahun, dunia ini penuh dengan orang biasa. Jika kamu ingin menonjol, kamu harus memanfaatkan kelebihanmu, jangan sia-siakan kecerdasanmu. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Rangga hingga ia dewasa. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan kecerdasannya demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, semakin ia berusaha memenuhi ekspektasi itu, semakin ia merasa kehilangan dirinya. Rangga bersekolah di sekolah-sekolah terbaik, ia tidak pernah kesulitan dengan pelajaran apapun. Matematika, sains, sejarah semua terasa seperti permainan baginya. Namun, di sisi lain, ia sering merasa bosan dengan rutinitas yang monoton. Ketika teman-temannya masih sibuk mempelajari dasar-dasar trigonometri, Rangga sudah memahami kalkulus. Ketika mereka belajar sejarah lokal, Rangga sudah meneliti hubungan perdagangan Majapahit dengan dinasti Yuan. Keunggulan Rangga seringkali membuatnya menjadi sorotan. Ia memenangkan berbagai penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Orang-orang menyebutnya anak ajaib, jenius muda, bahkan pewaris kejayaan Nusantara. Namun, di balik semua itu, Rangga menyimpan keresahan yang mendalam. Ia merasa bahwa kecerdasannya justru membuatnya sulit untuk terhubung dengan orang lain. Ketika teman-temannya berbicara tentang film atau permainan video, Rangga lebih suka membahas teori-teori sejarah atau teknologi terbaru. Ia seringkali menjadi alim di antara mereka, seseorang yang terlalu berbeda untuk dipahami. Meskipun mereka mengaguminya, tidak ada yang benar-benar memahami Rangga. Salah satu bidang yang paling ia sukai adalah sejarah, terutama sejarah Majapahit. Ia merasa bahwa Majapahit adalah simbol dari potensi besar Nusantara yang terlupakan. Kita ini keturunan orang-orang hebat, ujarnya kepada ibunya suatu malam, sambil memandangi peta kuno Majapahit yang tergantung di dinding perpustakaannya. Tapi kenapa kita tidak bisa mencapai kejayaan seperti itu lagi? Ibu Rangga hanya tersenyum. Mungkin karena kita lupa belajar dari masa lalu. Nak, kadang-kadang sejarah hanya dianggap sebagai cerita, bukan pelajaran. Kata-kata itu melekat di hati Rangga. Sejak saat itu, ia bertekad untuk mempelajari sejarah dengan lebih mendalam. Bukan hanya untuk memahami masa lalu, tetapi juga untuk mencari solusi bagi masa depan. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan keluarga yang dipenuhi buku-buku kuno, manuskrip, dan artefak sejarah. Namun, minatnya yang mendalam pada sejarah tidak mengurangi kecintaannya pada teknologi. Rangga percaya bahwa teknologi adalah alat untuk menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia menciptakan berbagai perangkat inovatif di laboratorium pribadinya, dari aplikasi kecerdasan buatan hingga simulator realitas virtual. Bagi Rangga, teknologi bukan hanya alat, tetapi juga bahasa universal yang bisa digunakan untuk menjelaskan apapun, termasuk sejarah. Di usia 20 tahun, Rangga sudah menjadi mahasiswa di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Namun, ia merasa bahwa pendidikan formal tidak cukup menantang baginya.
Ia lebih sering menghabiskan waktu untuk proyek-proyek pribadinya, seperti menciptakan perangkat yang bisa merekonstruksi peristiwa sejarah secara digital. Meski hidupnya tampak sempurna dengan kekayaan, kecerdasan, dan lingkungan yang mendukung, Rangga merasa ada sesuatu yang hilang. Ia sering merasa kosong, seolah-olah semua pencapaiannya tidak cukup untuk memberinya makna hidup. Apa tujuan semua ini? Gumamnya suatu malam, saat menatap langit dari balkon kamarnya. Rangga menyadari bahwa ia memiliki segalanya, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya ia cari. Ia merasa bahwa hidupnya terlalu terencana, terlalu mudah ditebak. Ia ingin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang benar-benar bisa menguji dirinya, baik secara intelektual maupun emosional. Ketertarikannya pada Majapahit semakin mendalam ketika ia menemukan sebuah manuskrip kuno yang berbicara tentang teknologi dan strategi kerajaan itu. Manuskrip itu menyebutkan sebuah konsep yang disebut sebagai gerbang waktu. Awalnya, Rangga menganggapnya sebagai mitos, tetapi semakin ia membaca, semakin ia tertarik untuk menggali lebih dalam. Jika aku bisa melihat langsung bagaimana Majapahit membangun kejayaannya, pikir Rangga, aku mungkin bisa menemukan jawaban yang aku cari. Di akhir bab ini, Rangga digambarkan sebagai seorang pemuda yang berada di persimpangan hidupnya. Ia memiliki semua yang diinginkan orang lain, tetapi tetap merasa kehilangan sesuatu yang penting. Ia tidak tahu bahwa pencarian jawabannya akan membawanya ke perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan bab ini menggambarkan kejeniusan Rangga sebagai anugerah sekaligus tantangan. Ia adalah seorang pemuda yang luar biasa, tetapi juga manusia biasa yang memiliki rasa ingin tahu, keraguan, dan hasrat untuk menemukan tujuan hidupnya. Hal-hal inilah yang akan menjadi dasar dari petualangannya yang luar biasa di era Majapahit.